bahasan fadilah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu bahasan fadilah diterjemahkan ku guru urang sadayana Syekhina wa mursyidina al-arif billah Abuya Haji Muhammad Yahya radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan fadilah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata satu Imam Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu, aku sangat menginginkan punya emas sebesar Jabal Uhud untuk dipakai walimah pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, Imam Junaidi Al-Baghdadi rahmatullah alaih berkata, siapa orang yang menghadiri maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan kepada kepangkatannya dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dengan iman yang kokoh. Amin ya rabbal alamin. Tiga, Imam Ma'ruf Al-Qarhi qaddasallahu sirrahu berkata, barang siapa yang menyiapkan makanan, mengumpulkan orang-orang, menyalakan lampu-lampu, memakai pakaian yang baru-baru, wangi-wangian, dan berhias pakaian untuk pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang itu pada hari kiamat dengan golongan-golongan orang yang pertama, yaitu para nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan orang itu akan berada pada setinggi-tingginya derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa orang yang membacakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada uang emas atau perak, kemudian dicampurkan dengan uang-uang yang lainnya, maka timbullah pada uang-uang itu keberkahan dan tidak akan fakir orang yang mempunyainya, dan tidak akan kosong kantongnya, tidak akan hampa tangannya dengan berkah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat, telah berkata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, siapa orang yang mengumpulkan untuk pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan makanan, mengumpulkan saudara ikhwanul muslimin, mengosongkan tempat dan berbuat kebaikan, dan orang itu menjadi sebab kepada pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat beserta para siddiqin, para syuhada, dan berada pada jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Lima, Imam As-Sirri As-Siqdi berkata, siapa orang yang menuju ke tempat yang dibacakan padanya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah menuju suatu taman dari taman-taman surga. Dikarenakan orang itu tidak sekali-kali menuju kepada tempat itu, melainkan karena mahabbah, cinta, mengagungkan, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mencintai aku, maka pasti orang itu berada padaku bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. 6. A. Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti telah berkata di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhis Syama'il, katanya, tidak sekali-kali suatu rumah atau masjid atau tempat yang lain yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan melingkari para malaikat kepada tempat itu
dan Allah Ta'ala meratainya kepada mereka itu dengan rahmat. Malaikat-malaikat yang mengelilingi itu dengan nur ialah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Kurbayail, malaikat Ainail, malaikat As-Safun, malaikat Al-Karubiyun. Maka sesungguhnya mereka itu bersolawat memohonkan ampunan bagi orang yang menjadi sebab kepada dibacanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Juga Imam Suyuti berkata, tidak sekali-kali orang muslim yang dibaca pada rumahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Ta'ala telah mengangkat dan menjauhkan mereka itu dari paila sandang pangan, wabah, penyakit, kebanjiran dan kerusakan-kerusakan, balahi dan bala bencana, dan diangkat kemarahan, hasud, penglihatan jahat, maling dari rumah itu. Maka apabila mati orang itu, maka Allah Ta'ala meringankan padanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, amin ya rabbal alamin. 7. Telah dihikayatkan bahwa pada zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda yang durhaka melampaui batas. Orang negara itu melihat dan memandang kepadanya bahwa pemuda itu adalah pemuda yang rendah dikarenakan pekerjaan-pekerjaannya yang keji. Akan tetapi itu pemuda apabila datang bulan Rabiul Awal, maka dia membersihkan pakaian dan berwangi-wangian dan berhias dan mengadakan walimah dan membacakan pada walimah itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelakuan pemuda itu terus menerus. Kemudian ketika pemuda itu mati, ahli negara mendengar suara hatib yang berkata, hadirilah wahai orang-orang negara Basrah dan saksikanlah jenazah seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pemuda ini adalah orang yang mulia di sisi aku. Setelah terdengar hatib oleh ahli negara Basrah, maka kumpul ahli Basrah itu menghadiri jenazahnya dan memakamkannya. Setelah demikian, maka pada malam itu kelihatan oleh orang-orang negara Basrah pada mimpi melihat itu pemuda dalam keadaan riang gembira memakai pakaian sutra, sundusin dan istabrak. Ditanyakan kepadanya, dengan apa kamu mendapatkan ini kebesaran? Jawab itu pemuda, aku mendapatkan kebesaran ini dengan sebab mentakzimkan, mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Dihikayatkan sesungguhnya pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ada seorang pemuda yang cakep dan ganteng di negara Syam. Dia bermain berlomba-lomba dengan naik kuda. Kemudian pada suatu hari dia naik kudanya, sekonyong-konyong kuda itu lari secepat mungkin dan membawa itu pemuda pada lorong-lorong negara Syam. Si pemuda itu tidak dapat menahannya, kemudian masuk kepada jalan pintu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sedangkan anak khalifah itu sedang berada di jalan. Kemudian si pemuda itu menabraknya sehingga anak itu mati, sedangkan pemuda itu tidak dapat membelokkan itu kuda dan menyelamatkan dirinya, maka ditabraknya sehingga anak khalifah itu mati. Kemudian sampai berita kepada Abdul Malik bin Marwan, maka diperintahkan untuk dihadirkannya pemuda itu. Ketika telah dekat pemuda itu kepada khalifah, maka mengetuk kepada hatinya bahwa apabila diselamatkan Allah dari ini bencana, maka aku akan membuat walimah yang besar dan akan mengundang orang-orang
dan akan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda itu hadir pada hadapannya itu khalifah. Khalifah melihatnya sambil tersenyum, yang tadinya sangat marah. Khalifah itu berkata, "Hai pemuda ini, hai pemuda, apakah ini kamu mendapat ilmu sihir?" Jawab pemuda, "Tidak, sekali-kali demi Allah wahai Amirul Mukminin." Maka berkata khalifah, "Aku akan memaafkan kepada engkau dengan satu syarat, memberitahu engkau kepada aku apa perkataanmu." Pemuda tadi berkata, "Aku punya nazar, jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari ini musibah yang sangat besar, maka aku akan mengadakan walimah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Khalifah berkata, "Aku telah memaafkan, dan ini uang 1000 dinar untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dimaafkan bebas dari darah anakku." Kemudian pemuda tadi keluar dan dimaafkan dari qisas, dan dia mengambil 1000 dinar tadi dengan berkahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif, aku memperlebar pembahasan ini dalam fadilah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan benar-benar gembira semuanya ikhwan pada membaca maulid Sayyidi Waladi Adnan. Dikarenakan sesungguhnya orang yang dijadikan ruh dan jasad, yang karena dia diciptakannya semua ruh dan semua jasad, adalah hak untuk dihadiahkan ruh dan harta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sekalian untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Sumber kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 364 dan 365. Alhamdulillah urang sadayana parantos nguping nembe fadilah kaistimewaan dina ngagungkeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, aya salah sawios keterangan dina bab fadilah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi Sayyidi Waladi Adam karangan Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dina halaman ka-8 mantenang ngadaukeun wa qala Aliun radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan telah berkata Al-Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, man 'azzama maulidan nabi, siapa orang yang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan orang tersebut menjadi sebab untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar orang tersebut dari dunia kecuali disertai dengan membawa iman. Amin. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan masuk orang tersebut ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang hatinya mengagungkan kepada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dua perkara, jaminan dari Imam Ali karramallahu wajhah bagi orang-orang yang mengagungkan, memuliakan, menghormati kepada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mati, orang tersebut mati, maka matinya akan membawa iman dan masuk surganya tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jaminan-jaminan dari para ulama yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkannya itu jaminan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan kepada tahlil atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darussul Pusat, atas nama panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghaturkan ribu-ribu terima kasih kepada semua jamaah muslimin muslimat yang telah datang pada saat ini dan telah membantu dengan berbagai kebaikan
baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya. Semoga antum-antum sekalian yang telah membantu, yang telah menghadiri, telah melaksanakan, telah menghadiri pada acara ini, mudah-mudahan termasuk sabda atau atau yang disabdakan, yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu akan mendapatkan jaminan mati dalam keadaan membawa iman dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.